saya membayangkan pesan rahasianya itu mengajak PDIP masuk dalam pemerintahan dan jangan-jangan sepakat terhadap impeachment terhadap Gibran Rakabuming Raka. Wah, itu kalau itu yang terjadi benar-benar rahasia ya. Bayangan saya ya minimal lah pesan yang disampaikan itu masuk kabinet ya, minimal masuk kabinet. Sehingga Prabowo Subianto tidak punya lagi oposisi dalam pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik, yaitu Dasko diutus Prabowo bertemu Megawati sampaikan pesan rahasia. Menarik ya. Jangan dilihat sekedar kunjungannya, tetapi pesannya kira-kira apa. Oke, coba nanti kita berusaha lah hubungin Syahgan dan Nenggolan yang dekat dengan Dasko, tapi nanti ya. Oke, coba kita bacakan dulu dan nanti kita ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau perlu kita sampaikan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto mengutusnya untuk bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Di situ Dasko mengungkapkan turut menyampaikan pesan Prabowo kepada Megawati. Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan, kata Dasko di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis. Namun Dasko menegaskan pesan dari Prabowo kepada Megawati bersifat rahasia atau konfidensial. Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini, konfidensial, kata Dasko. Dasko juga mengungkapkan membawa pesan dari Megawati kepada Prabowo. Namun ini juga tidak diungkap secara perinci. Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Prabowo, namun ini juga tidak diungkap secara perinci. Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo, ucap dia. Dalam pertemuan itu Dasko juga mendapat banyak petua dan petunjuk dari Megawati. Pesan dari Megawati kepada Dasko terkait nilai-nilai Hari Pancasila dan kemerdekaan Indonesia. Ini sudah bullshit. Masih kembali ke nilai-nilai hari lahir Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Kira-kira itu yang dibicarakan, ujar dia. Nggak penting ini ya. Dari foto yang diunggah Dasko di akun media sosial Instagramnya, terlihat Dasko bersama Prasetyo duduk bersama Megawati dan anaknya sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam foto yang sama hadir juga dua politikus PDIP, Yasona Lauli dan Said Abdullah. Tapi yang terlihat kalau di foto ini cuma 3 orang saja. Dasko, Puan Maharani dan Megawati di meja yang penuh dengan merchandise atau penuh dengan macam-macam ini ya. Dan ada gambar Bung Karno kayaknya menggendong Megawati ya. Ya saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan? Kuncinya adalah satu ya, enak juga nih saya minum kopi dampit dari Malang ya. Kuncinya satu saudara sekalian, personal relationship atau personal communications. Nah, Prabowo Subianto harus kita akui ya, sudah berhasil mencairkan komunikasi terhadap Megawati. Pencairan komunikasi itu karena Prabowo tidak kepala batu untuk menang sendiri dalam berkomunikasi dengan Megawati. Jangan lupa Megawati itu tokoh senior yang terus merasa dirinya adalah sebagai pemimpin senior, presiden, yang lain penggantinya kan begitu ya. Jadi walaupun dia cuma menjabat presiden menggantikan Gus Dur, tapi rasa presidensi di dalam dirinya itu kuat sekali. Apalagi dia putri seorang proklamator dan penjahit sang saka merah putih, Bu Fatma. Jadi darah birunya itu sudah sejak lahir. Sehingga mau jabatan apapun tidak mungkin dia diketepikan. Makanya jangan heran dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, Gibran pun terpaksa mengalah jalan di belakang Megawati. Padahal secara protokoler tidak boleh. Karena Megawati diundang
Even dia seorang mantan presiden tetap saja harus di belakang. Tetapi dia diundang sebagai ketua BPIP atau sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Jadi tambah harus di belakang karena jabatan ketua Dewan Pengarah BPIP itu bukan jabatan yang lebih tinggi daripada wakil presiden. Oke. Tapi yang jelas ketika Prabowo datang ke rumah Megawati merendahkan diri, merendahkan hati walaupun dia sebagai seorang presiden, maka disitulah selesai, cair komunikasinya. Dan ketika ada hari lahirnya Pancasila yang notabene sebenarnya tuan rumahnya adalah BPIP dan BPIP itu ketua Dewan Pengarahnya adalah Megawati, maka dengan santainya Prabowo datang. Dan lucu, justru dia melepas Megawati terbalik. Harusnya Megawati melepas Prabowo sebagai presiden dan sebagai tuan rumah. Ini terbalik. Ini saking rendah hatinya Prabowo Subianto. Nah, dalam kerendahan hati seperti ini, kita ditambah fakta. Siapa bilang Megawati di luar pemerintahan sekarang? Tidak, ini kesalah kita. Megawati tidak di luar pemerintahan. Megawati masih menjabat 2 jabatan pemerintahan, ya kan? Satu sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan 2 sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan dua-duanya aktif. Saya lihat kegiatan BRIN, peluncuran buku Bambang Kesowo pernah saya lihat, mantan Menteri Sekretaris KBA, Sekretaris Negaranya Megawati, dan BPIP masih jalan. Ya cuma barangkali tidak day to day pemerintahan, tetapi kan tetap dia bukan oposisi yang sesungguhnya. Dia masih menjabat jabatan pemerintahan yang diberikan oleh Jokowi sebenarnya. Ya kan? Karena ada rasa enggan, rasa sungkan Prabowo untuk mencopot jabatan itu dari Megawati. Dan jangan lupa juga Wakil Ketua Dewan Pengarah itu Tri Sutrisno, anggota Dewan Pengarah kalau tidak salah Tri Sutrisno itu juga anggota Dewan Pengarah BPIP. Jadi dari sini sebenarnya hanya formalitas saja bagi PDIP untuk gabung pemerintahan. Uang oposisi PDIP itu bukan pada pemerintahan Prabowo, tapi kepada Gibran Raka Buming Raka dan kepada Jokowi yang sudah tidak berkuasa lagi tapi masih besar pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kan itu persoalannya. Apalagi kalau dalam debat-debat orang-orang pro Jokowi sering mengatasnamakan Prabowo juga. Ya you name it lah, Sylvester, kemudian Andi dan lain sebagainya. Dia pembela Jokowi tapi at the same time mengatakan juga pembela Prabowo. Jadi yang mereka inginkan adalah 2 orang ini seperti duit tunggal. Enggak bisa bro. Ya konstelasi politik akan berubah pelan-pelan. Begitu Megawati masuk di dalam pusaran pemerintahan, maka harus ada yang tersingkir. Siapa? Ya Jokowi dan his gang. Jadi pelan-pelan nanti bisa jadi kemudian pemakzulan Gibran Raka Buming Raka sesuatu yang di-endorse asal PDIP memberikan sebuah endorsement terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Maka kemudian Prabowo akan berhitung enak Jokowi atau enak Megawati. Nah, apa kelebihan Jokowi sesungguhnya? Kelebihan Jokowi adalah menanam jasa bagi pemenangan Prabowo Subianto. Tapi Anda jangan lupa, dalam politik, kalau dirty politik, jasa seperti itu tidak perlu dihitung. Karena dirty politik kan using facilities, state facilities, state financial resources, kemudian state aparatur, kan begitu, state apparatus. Jadi jasa seperti itu tidak perlu dihitung. Justru itu jasa yang merusak governance dalam pemilu. Jadi Prabowo tidak perlu hitung itu. Ya, itu dirty politik yang dia harus baiki. Itu dirty election yang harus dia perbaiki sebagai seorang presiden. Nah, cuman masalahnya adalah apakah Jokowi masih kuat secara real politik. Misalnya bagaimana koneksi dia dengan China misalnya. Bagaimana pengaruh dia terhadap para konglomerat misalnya. Bagaimana kekuatan finansial real dia misalnya. Nah itu juga harus dihitung. Dan dihadapkan dengan PDIP dengan kursinya, dengan masanya. Duit udah pasti nggak ada. Artinya ya terbatas lah. Tidak semoncar dan selancar Jokowi ya. Orang mengatakan Jokowi jangan-jangan uangnya sampai, kalau Abdullah Heha Mahua ya pernah saya baca, ya ini saya kutip aja, uangnya itu ribuan triliun katanya. I don't know exactly. Dan untuk mengamankan ijazah ini dia keluar triliunan juga. Ini kata Abdullah Heha Mahua. Tapi wallahu alam ya, kita nggak paham. Jadi saudara sekalian,
tidak ada kendala psikologis, kendala komunikasi bagi PDIP untuk masuk pemerintahan Prabowo Subianto. Nyaman Megawati sudah dengan Prabowo. Hanya memang kendalanya di Megawati sendiri karena dia harus berhadapan dengan bocil, dengan wakil presiden yang masih bercokol di sana. Dan tentu paling tidak enak kan komunikasi politiknya. Ketika ada menteri-menteri dari PDIP misalnya harus menghadap wakil presiden. Mungkin nggak mau dia. Dan bagi Prabowo juga dia akan membuat situasi serba tidak enak. Demikian juga kalau misalnya orang-orang PKS masuk dan harus dalam tanda kutip berkoordinasi dengan katakanlah Gibran Rakabuming. Karena Gibran ini seperti kerikil dalam pemerintahan Prabowo. Tetapi Prabowo juga membutuhkan dia untuk pusat hujatan dan lain sebagainya misalnya. Jadi Prabowo aman. Bayangkan 6 bulan terakhir ini ya, dari awal tahun sampai bulan ini kita disuguhkan ya paling tidak April yang paling kuat ya. Ya kira-kira sudah 2-3 bulan lah. Jangan setengah bulan, setengah tahun. Kita disuguhkan oleh sebuah pertunjukan di mana orang sibuk membicarakan Jokowi. Nah Prabowo either dia enak atau tidak enak, yang jelas dia terhindar dari kritik. Padahal kita tahu bahwa ekonomi kita sedang menurun di kuartal pertama. Bloomberg kalau tidak salah mengatakan kalau di kuartal kedua tetap turun, alamat. Bisa krisis kita. Jadi begitu ya saudara sekalian, saya membayangkan pesan rahasianya itu mengajak PDIP masuk dalam pemerintahan dan jangan-jangan sepakat terhadap impeachment terhadap Gibran Rakabuming Raka. Wah itu kalau itu yang terjadi benar-benar rahasia ya. Saya membayangkan yang disampaikan Dasko itu Pak Prabowo ngajak PDIP masuk dalam pemerintahannya mengenai Wapres Gibran Rakabuming. Tidak perlu dikhawatirkan, sebentar lagi akan di-impeach, akan dimakzulkan, dan kami menghendaki Puan Maharani yang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Waduh. Kalau itu yang disampaikan langsung lompat mungkin Megawati Soekarno Putri ya. But we don't know exactly. Bayangan saya ya minimal lah pesan yang disampaikan itu masuk kabinet ya. Minimal masuk kabinet. Sehingga Prabowo Subianto tidak punya lagi oposisi dalam pemerintahannya. Dia mau lenggang kangkung. Maka karena menjadi oposisi itu berat, ya udahlah biarkan kita yang menjadi oposisi ya. Biarkan rakyat, Refli Harun, Roy Suryo, siapa lagi yang menjadi oposisi. Dan sepanjang negara baik-baik saja, negara on the right track, oposisi itu nggak ada gunanya, tak berarti. Tapi kalau negara tidak sedang baik-baik saja, oposisi tidak berguna. Dan itu biasanya akan hidup alarm demokrasi, yaitu oposisi makin kencang dan pemerintah makin ingin menangkapi atau menahan, memenjarakan orang-orang yang beroposisi tersebut dengan menggerakkan para buzzernya. Sekarang buzzer yang digerakkan itu buzzernya Jokowi. Tapi kita tidak tahu Prabowo menggerakkan buzzer atau tidak. Kenapa? Karena buzzer-buzzer Jokowi ini mengaku sebagai pencinta Prabowo juga. Padahal itu namanya cinta palsu. Sesungguhnya bukan cinta yang sesungguhnya. Mereka memanfaatkan ya dukungan bahasanya take and give antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo butuh Jokowi untuk memenangkan Pilpres. Jokowi butuh Prabowo untuk menitipkan anaknya. Nah, mutualistic relationship ini ya saling membutuhkan. Sebenarnya itu saja. Persoalannya apakah ini akan bertahan terus-menerus apa sebentar lagi akan bubar. Karena biasanya hubungan politik yang didasarkan pada kepentingan sesaat itu gak akan lama, bubar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.